Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mulai hari dengan semangat baru. Dan jangan lupa lengkapi pagimu dengan secangkir ucapan selamat pagi, sepiring penuh harapan, dan sesenok indah senyuman. Ada seorang tokoh yang bernama Andrew Solomon itu pernah berkata bahwa ada begitu banyak rasa sakit di dunia, dan kebanyakan dari orang-orang ini merahasiakannya, melewati kehidupan yang menyakitkan di kursi roda yang tak terlihat, menggunakan gips tubuh yang tak terlihat. Nah, teman-teman tahu nggak apa maksud dari kalimat tersebut? Maksudnya adalah ada begitu banyak rasa sakit yang dirasakan, tetapi orang-orang cenderung memilih untuk memendamnya. Mereka berusaha untuk menjalani kehidupan ini, padahal sebenarnya mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah. Dan mereka berusaha untuk terlihat tegar, padahal sebenarnya ada banyak luka yang mereka sembunyikan. Nah, di sini saya Afifah Laylatul Saadah akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai topik kita, yaitu tentang menjaga kesehatan mental. Nah, berbicara mengenai kesehatan mental, itu tentunya adalah hal yang sudah banyak orang-orang bahas ya. Nah, ketika ada orang yang berbicara mengenai kesehatan mental, itu bukan berarti mereka sedang mencari sensasi atau perhatian, tetapi yang mereka butuhkan itu adalah pendengar. Mereka hanya butuh didengarkan. Jadi, jika kalian tidak bisa memberikan saran atau nasihat kepada mereka, setidaknya jadilah pendengar yang baik tanpa harus mengatakan hal yang malah membuat dia menjadi semakin lebih down. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai tentang menjaga kesehatan mental. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental adalah kondisi di mana individu itu terbebas dari segala gejala-gejala mental atau gangguan mental. Nah, individu yang secara mental sehat dapat berfungsi dengan normal dalam menjalani kehidupannya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang ditemui dalam hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Nah, apa aja sih alasan pentingnya menjaga kesehatan mental? Nah, jadi sehat itu bukan hanya sekedar bebas dari segala penyakit, bukan hanya terhindar dari segala penyakit yang datang kepada tubuh, tetapi sehat itu juga dari mental, fisik, dan sosial yang ada di setiap manusia. Nah, kita perlu ketahui bahwa kesehatan mental seorang itu berbeda dengan orang lain. Ada orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, tetapi ada juga orang yang menyelesaikan masalah dengan tangisan, takut, kecewa, amarah. Nah, hal itu yang menandakan bahwa kesehatan mentalnya itu sedang terganggu. Nah, apa sih yang menyebabkan orang mengalami gangguan kesehatan mental? Itu biasanya terjadi pada usia remaja, karena pada saat inilah terjadinya masa transisi di mana mereka yang tadinya anak-anak menuju ke awal dewasa. Nah, disinilah perubahan emosi yang dimiliki itu membuat mereka berusaha untuk mengontrolnya, tetapi mereka belum mampu untuk mengelolanya dengan baik dari segi kedewasaan, sehingga terjadilah tekanan atau ketegangan emosi. Nah, apa sih yang menyebabkan gangguan kesehatan mental? Yang pertama ada faktor pelecehan seksual, yaitu si korban itu menjadi takut, malu, merasa terintimidasi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga dia memilih untuk diam dan memendam segala permasalahan yang ada dalam dirinya. Dia tidak berani untuk menceritakan apa yang dia alami. Yang kedua adalah bullying. Biasanya orang yang melakukan bully itu tidak sadar bahwa dia telah melakukan bully. Dan buat kalian yang menjadi korban bully, kalian harus berani untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah hal yang salah, dan kalian bisa melaporkannya pada pihak yang berwajib. Dan selanjutnya adalah trauma. Contohnya adalah kejadian beberapa hari terakhir, yaitu seorang anak yang tidak sengaja menabrak orang tuanya hingga tewas. Dan
saya yakin bahwa anak tersebut akan mengalami trauma yang sangat mendalam sepanjang hidupnya, dan hal itu akan mengganggu kesehatan mentalnya. Dan selanjutnya adalah keluarga. Keluarga adalah wadah utama pembentukan kesehatan mental, atau dialah tempat pertama terjadinya mental yang baik dan mental yang buruk. Dan keluarga ini jugalah yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, karena bisa juga karena orang tua yang selalu membandingkan anaknya, atau orang tua yang selalu menuntut anaknya tanpa mau mendengarkan keluh kesah anaknya. Nah, apa sih yang menjadi tantangan isu kesehatan mental di Indonesia? Yang pertama adalah stigma pemahaman tentang penderita gangguan kesehatan mental. Yang kedua adalah rendahnya pemahaman tentang kesehatan mental. Ya, itulah yang menyebabkan masyarakat ini memandang remeh orang yang punya gangguan kesehatan mental. Nah, yang selanjutnya adalah kesehatan mental di Indonesia itu masih menjadi hal yang tabu, yang membuat mereka itu merasa bahwa orang yang punya gangguan kesehatan mental adalah aib. Dan selanjutnya adalah kesehatan mental di Indonesia itu sering mengalami diskriminasi, di mana orang-orang yang punya kesehatan mental yang cukup buruk itu dianggap sebagai hal-hal yang memalukan, dan mereka bisa dihina, dibully, dan dikucilkan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah akses terhadap kesehatan mental di Indonesia itu masih belum merata. Nah, hal itulah yang dapat menjadi tantangan isu gangguan kesehatan mental. Lalu bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental tersebut? Nah, yang pertama adalah selalu katakan hal yang positif pada diri kalian. Selalulah puji diri kalian. Jangan pernah hina diri kalian. Dengan kalian memuji diri kalian, kalian akan membangun rasa yang lebih percaya diri, dan kalian tidak akan insecure pada diri kalian. Dan seringlah berkata bahwa kalian itu hebat, kalian itu kuat. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, dan maaf atas kesalahan hari ini. Dengan begitu kalian akan cinta dengan diri kalian. Selanjutnya adalah terbukalah pada orang lain. Sekuat apapun orang, dia pasti membutuhkan orang lain. Tetapi jangan terlalu terbuka pada orang lain. Ingat, jangan terlalu terbuka pada orang lain. Kita harus punya sisi misterius yang membuat orang itu segan kepada kita. Nah, selanjutnya adalah lakukan sesuatu untuk orang lain. Kita bisa menjadi pendengar. Kita tidak harus memberikan saran, kita cukup mendengarkan orang tersebut sehingga dia merasa bahwa oh, masih ada nih orang yang peduli dengan saya. Oh, ada nih orang yang bisa percaya bahwa saya pernah mengalami ini. Dan itulah yang membuat mereka semangat untuk menjalani harinya. Dan selanjutnya adalah istirahatlah yang cukup. Jangan terlalu banyak bergadang. Khususnya ini buat mahasiswa ya. Jangan terlalu banyak bergadang, dan tidurlah tidak terlalu larut malam. Karena tubuh kita itu juga bisa capek, jadi dia butuh istirahat. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk mengatakan tidak. Jangan menjadi orang yang tidak enakan, karena menjadi orang yang tidak enakan itu adalah hal yang sangat menyiksa. Jadi cobalah berkata tidak untuk hal yang tidak kalian sukai. Dan terakhir, saya Afifah Letus ada mengajak kalian semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental kalian. Karena hidup ini semakin keras, dan kesehatan mental itu sangat penting agar kalian itu bisa tetap waras. Dan buat kalian, jika sudah tidak sanggup, bisa mencoba ke psikolog atau psikiater, karena rahasia kalian aman karena ada kode etiknya. Dan seperti yang dikatakan oleh Lady Gaga, bahwa jika kamu melihat seseorang terluka, maka jangan berpaling. Dan jika kalian terluka, cobalah untuk temukan sesuatu yang lebih mendalam, dan katakan pada seseorang bahwa apa yang kalian rasakan pada saat itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.